tanggal 18 Mei hari ke-139. Bacaan Ayub pasal 8-10. Bildad dan Ayub debat pertama. Garis besar, Elifas telah mengandalkan argumennya pada pandangan sebab akibat dosa dan penderitaan. Sekarang muncullah Bildad, seorang orang Suah, untuk membahas kasus yang sama, namun dari perspektif tradisional daripada pengalaman pribadi. Bildad meminta Ayub untuk merenungkan tentang sifat keadilan Allah yang telah terlihat berkali-kali dalam sejarah. Allah menunjukkan keselamatan dan belas kasih-Nya kepada orang-orang yang jujur, sementara Dia merendahkan orang-orang jahat. Maka hanya ada satu kesimpulan mengenai penderitaan Ayub. Ayub bersalah atas beberapa dosa yang tidak diketahui olehnya. Namun Ayub tetap mempertahankan kebenaran dan mengungkapkan kebingungannya saat ia berjuang untuk memahami penderitaannya. Renungan harian. Kebutuhan akan seseorang yang dapat menyatukan Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa telah ada sejak awal kitab Kejadian. Dosa Adam dan Hawa di Taman Eden, lihat Kejadian pasal 3 ayat 6, mengganggu persekutuan mereka dengan Allah, memicu murka dan hukuman Allah, dan membangun pemisah antara Allah dan manusia. Di masa-masa berikutnya, nabi-nabi akan menjadi perantara Allah bagi umat Israel dan imam-imam akan menegakkan hukum Allah di bumi untuk umat manusia. Namun sepanjang perjanjian lama, tidak ada orang yang dapat sepenuhnya memulihkan hubungan yang rusak itu. Untuk melakukannya, manusia membutuhkan seseorang yang menjadi Allah dan manusia sekaligus. Ayub hidup pada masa ketika perantara yang sempurna dan tanpa dosa belum dikenal. Namun orang yang dapat menyatukan Allah dan manusia dan memulihkan persekutuan yang terputus itu adalah Yesus Kristus. Lihat 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Apakah Anda mengenal Yesus sebagai juru selamat dan perantara pribadi Anda di hadapan Allah? Dia siap untuk membawa Anda kepada Allah dan menyelesaikan masalah dosa yang telah memisahkan Anda darinya. Apakah Anda bersedia membiarkannya melakukannya? Orang suci yang terbaik telah melahirkan penderitaan yang sangat parah. Pendalaman. Ayub dan penderitaan, Ayub pasal 9 ayat 3. Pasal 9 dan 10 penuh dengan terminologi hukum, tema yang terus berlanjut sepanjang buku ini. Coba temukan seberapa banyak istilah hukum yang dapat Anda temukan: pengadilan, tak bersalah, bersalah, beragumen, hakim, dan lain-lain dalam 2 pasal ini. Sahabat dan hakim, Ayub pasal 9 ayat 33. Kata yang diterjemahkan sebagai penengah dalam Ayub pasal 9 ayat 33 tidak hanya mengacu pada seorang hakim yang memutuskan apa yang benar. Orang ini bertindak sebagai mediator atau penengah yang membawa dua belah pihak bersama-sama dan berunding di antara mereka sebagai teman yang saling membutuhkan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.